Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi kelas 6. Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 3 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk langsung saja kita mulai belajarnya. Tapi jangan lupa, sediakan juga buku tulis dan bolpennya ya. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang jenis teks formulir. Di pelajaran yang lalu, kita sudah tahu ya apa sih itu formulir? Nah, formulir itu digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran atau kartu kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Coba perhatikan contoh formulir pengiriman berikut ini. Nah, di sini ada contoh formulir pengiriman barang di Pos Indonesia. Nah, di sini ada nama dari pengirimnya. Nama pengirimnya ini ternyata berasal dari Indonesia. Nah, ini ternyata formulir ini digunakan untuk mengirimkan barang ke luar negeri. Kemudian di sini di bawahnya ini ada nama penerima. Penerimanya siapa? Kemudian negara asalnya di mana? Kemudian di sini ada daftar isi kiriman, jumlahnya ada berapa? Ada contoh barang dagangan, atau dokumen, atau hadiah. Ini nanti bisa dipilih salah satu, dicentang, kemudian masuk ke dalam kategori apa. Nah, di sini juga ada permintaan pengiriman bila tidak terantar. Di sini ada bisa dikembalikan setelahnya atau diteruskan ke alamat berikutnya. Di sini ada yang namanya nilai asuransi atau jumlah tebusan, berapa yang harus dibayar. Nah, di sini juga ada kantor asal atau tanggal pengeposan, tanggalnya berapa. Nah, kemudian di sini ada tanda tangan. Nah, itu adalah contoh formulir pengiriman barang ke luar negeri melalui Pos Indonesia. Pernahkah kalian mengirim barang kepada teman atau kerabatmu menggunakan jasa pengiriman barang? Sebelum barang dikirim, tentu kamu menulis sejumlah keterangan pada formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang adalah suatu format yang berisi keterangan-keterangan keadaan produk atas dasar order atau pesanan dari salah satu perusahaan dengan telah adanya klausul, kesepakatan atau janji dari produsen. Formulir pengiriman barang yang diisi oleh petugas administrasi dan sudah ditandatangani oleh kepala bagian penjualan merupakan surat resmi yang dapat dipakai sebagai surat jalan oleh petugas pengantar. Poin-poin yang harus diperiksa pada formulir pengiriman barang. Yang pertama, ada nama dan alamat produsen. 2. Tanggal pembuatan format pengiriman barang. 3. Periksa kesesuaian waktu atau tempat, tanggal, bulan, dan tahun. 4. Alamat yang dituju. 5. Periksalah kesesuaian spesifikasi barangnya. 6. Periksalah kesesuaian merek. 7. Periksalah kesesuaian harga. 8. Keterangan jumlah barang yang dikirim. 9. Hitung ulang kebenaran total harga yang tercantum pada formulir pengiriman barang. 10. Periksa kembali tanda tangan penerima atau pelanggan sebagai bukti penerimaan barang dengan baik. Nah, jadi dalam formulir pengiriman barang itu contohnya tidak hanya di kantor pos aja ya, tapi bisa lewat JNT, kemudian ada JNE, ada Wahana, ada
apalagi ya, ada Ninja Express, dan masih banyak lagi jasa-jasa untuk pengiriman barang. Dan tentunya kalian pasti dong sering mendapat kiriman atau biasa yang kita sebut dengan paket. Nah, itu biasanya diantar oleh mas-mas kurirnya. Nah, di situ kan kalian kadang diminta untuk menandatangani. Nah, itu artinya persetujuan kalau kalian sudah menerima barangnya. Nah, agar barang yang dikirim sampai tujuan, kita harus mengisi formulir pengiriman barang dengan lengkap dan benar. Penulisan yang tidak benar akan mengakibatkan pengiriman barang menjadi lama. Hal ini karena petugas pengirim barang atau kurir akan kesulitan mencari alamat tujuan pengirim barang. Penulisan alamat disertai dengan kode pos. Kode pos adalah serangkaian angka atau huruf yang ditambahkan pada alamat untuk mempermudah pemilahan surat atau barang yang akan dikirim. Selain alamat juga dicantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi agar membantu kurir ketika mengalami kesulitan dalam menemukan alamat tujuan pengiriman barang. Nah, perhatikan formulir yang telah diisi berikut. Nah, di sini sudah disediakan formulir pengiriman barang melalui jasa siap cepat. Nah, di sini ada nomor formulirnya berapa, kemudian tanggalnya berapa, data pengirim, ada nama pengirim Ajeng Maharani, alamat pengirim Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta Timur, kemudian disertai nomor HP. Data penerima juga seperti itu, sama ya, harus lengkap. Kemudian data barang, nah barang yang harus dikirim apa? Baju, pakaian. Berat barangnya berapa? Kemudian jenis pengirimnya, mau ekspres atau reguler. Biasanya kalau ekspres itu lebih cepat. Kemudian di sini ada biaya pengirimannya berapa. Nah, ada juga catatan untuk kurirnya. Jika kurir dapat menghubungi nomor telepon yang tertera kalau orangnya tidak di rumah. Nah, di sini ada tanda tangan dari petugas yang menerima paket. Kemudian di sini ada tanda tangan pengirimnya, yaitu Ajeng Maharani. Tahukah kamu informasi apa yang perlu dicantumkan dalam mengisi formulir barang? Informasi tersebut berupa nama, alamat, kode pos, serta nomor telepon atau HP dari pengirim dan penerima barang. Tahukah kamu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? 1. Tuliskan nama pengirim dan penerima menggunakan huruf kapital dengan jelas dan benar pada kolom yang tersedia. 2. Tuliskan nama lengkap pengirim dan penerima menggunakan huruf kapital dengan jelas dan benar pada kolom yang tersedia. 3. Tuliskan kode pos tempat pengirim dan penerima berdomisili pada kolom yang tersedia. 4. Isikan nomor telepon atau HP pengirim maupun penerima dengan benar pada kolom yang tersedia. 5. Tuliskan tempat dan tanggal pengiriman pada kolom yang tersedia. 6. Bubuhkan tanda tangan dan tulis nama jelas pada kolom yang sudah tersedia. Mengisi formulir lembar jawaban komputer atau biasa yang disebut dengan LJK. LJK digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom berikut. Nah, di sini ini ada kolom petunjuk. Bagaimana cara kalian untuk mengisi formulirnya. Kemudian yang di kotak-kotak ini bisa kalian isi dengan nama peserta. Kemudian yang di sebelah tengah ini adalah nomor peserta ujian kalian. Kemudian di samping kanannya ini ada tanggal lahir, kalian tulis. Tanggal berapa kalian lahir, kemudian bulan berapa, tahunnya diambil 2 angka di belakangnya.
Setelah itu di sini ada nama mata ujian. Nah, ini ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan ada IPA. Nanti silahkan kalian silang salah satu. Kemudian ada tanggal ujiannya. Tanggal ujiannya berapa? Tanggal berapa, bulan berapa, 2000 berapa. Nah, di sini ada nama SD kalian ya. Kemudian di bawahnya ini ada tanda tangan peserta. Nah, dan yang terakhir di sini ada jawaban pilihan ganda. Nah, ini nanti bisa kalian pilih jawaban yang benar dengan menggunakan tanda silang karena di sini adalah petunjuknya menyilang. Langkah-langkah mengisi formulir lembar jawaban komputer. 1. Untuk mengisi LJK, kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul. Pensil yang runcing dapat merusak LJK. 2. Setelah itu periksa LJK apakah ada bagian yang rusak atau tidak. 3. Jika ada bagian rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Jika ada bagian yang rusak, nah silakan kalian melaporkan kepada guru yang menjaganya. 4. Setelah mengisi mata ujian, kamu dapat memulai mengerjakan soal ujian. Nah, untuk LJK besok kita akan latihan di sekolah ya. Baiklah anak-anak hebat, itu tadi adalah cara-cara mengisi formulir pengiriman barang dan mengisi formulir LJK. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.